Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah komunikasi interpersonal yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Siti Romla dari jurusan komputerisasi akuntansi dengan dosen pengampu Pak Son Haji SAG MM. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah tentang pengertian komunikasi interpersonal. Arti dari komunikasi adalah berasal dari komuniker atau komunit, menjadi milik bersama. Proses dua orang yang menghasilkan informasi dan pengertian antara masing-masing individu yang terlibat. Proses di mana seorang individu mentransmisikan stimulasi untuk memodifikasikan perilaku individu lainnya. Arti komunikasi secara luas yaitu antara lain komunikasi sebagai proses sosial. Yang kedua, komunikasi sebagai peristiwa, komunikasi sebagai ilmu, komunikasi sebagai kiat atau keterampilan. Sedangkan untuk komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Arus timbal balik terjadi langsung dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seorang sifatnya yaitu berupa dialog, berupa percakapan, diketahui tanggapan, langsung atau positif maupun negatif, memberikan kesempatan pertanyaan seluas-luasnya. Selanjutnya, ini menurut komunikasi para ahli. Menurut DeVito tahun 1989, komunikasi interpersonal merupakan penyampaian pesan oleh satu orang serta penerimaan pesan oleh satu orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya serta dengan peluang untuk memberikan umpan balik. Sedangkan untuk menurut Mulyana, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yaitu memungkinkan setiap orang yang berinteraksi akan menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang hanya dua orang, seperti contohnya suami istri, atau sahabat, pacar, teman, dan sebagainya. Sedangkan menurut Effendi, pada hakikatnya ialah komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar komunikator dengan komunikan. Selanjutnya, ada beberapa fungsi-fungsi dalam komunikasi interpersonal, antara lain yang pertama adalah membentuk identitas diri, yang kedua adalah memahami diri dan orang lain, yang ketiga adalah mengembangkan hubungan interpersonal, yang keempat adalah menyesuaikan diri, yang kelima adalah memperoleh informasi, yang keenam adalah mengurangi ketidakpastian, selanjutnya ada manajemen konflik, mengembangkan keterampilan, komunikasi suportif. Tahap komunikasi interpersonal. Apa saja tahap interpersonal? Yang pertama adalah sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sensi, yang artinya alat pengendaraan yang menghubungkan organisme dan lingkungannya. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa ataupun hubungan yang dierola dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga adalah berpikir, merupakan proses penafsiran kita terhadap simulasi setelah kita melalui tahap sensasi, asosiasi, persepsi, memori, serta garis besar ada dua macam berpikir, yaitu berpikir secara autistik yang sering dibahasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai melamun. Memori adalah proses menyimpan informasi dan evaluasi dalam kognitif individu, kemudian informasi dan evaluasi. Komunikasi tersebut akan dikeluarkan atau diingat kembali pada suatu saat, baik sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Menurut DeVito tahun 2012, mengatakan ada 5 aspek dalam komunikasi interpersonal yang lebih efektif. Apa saja? Yang pertama itu adalah openness, keterbukaan. Artinya setiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasanya dirahasiakan, dan juga bersedia mendengarkan pesan dari lawan secara
bicara terbuka dan merespon dengan jujur. Yang kedua ada empati, artinya kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut. Kemampuan ini membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicaranya secara emosional. Yang ketiga ada positiveness atau sikap positif, mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif. Yang keempat ada supportiveness, sikap mendukung, terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap, seperti senyuman atau anggukan kepala. Equality, kesetaraan. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahkan dua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuai yang penting untuk dibagi. Selanjutnya ada proses komunikasi interpersonal. Ini adalah proses komunikasi interpersonal. Untuk langkah pertama yaitu keinginan berkomunikasi. Langkah keduanya ada encoding oleh komunikator. Selanjutnya ada langkah 3 yaitu adalah pengiriman pesan. Langkah 4 adalah penerimaan pesan. Langkah 5 decoding oleh komunikan. Yang keenam adalah umpan balik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang langkah keinginan untuk komunikasi. Seorang komunikator mempunyai keinginan untuk berbagi gagasan dengan orang lain, atau dengan istilahnya tentang membagi pendapat atau nasihat untuk orang lain. Untuk encoding oleh komunikatornya, untuk tahap yang kedua encoding oleh komunikator. Ini adalah merupakan tindakan memformulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol-simbol kata-kata sebagai komunikasi atau komunikator merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya. Yang ketiga adalah pengiriman pesan. Untuk pengiriman pesan itu sendiri yaitu kepada orang yang dikehendaki. Komunikator memiliki saluran komunikasi seperti telepon, SMS, email, surat, ataupun sebagainya macamnya. Pilihan atau saluran yang digunakan tersebut tergantung pada karakteristik pesan lokal atau lokasi penerimaan, media yang tersedia, atau kebutuhan tentang kecepatan penyampaian pesan karakteristik komunikasi. Selanjutnya untuk langkah keempat yaitu adalah penerimaan pesan. Penerimaan pesan itu sendiri adalah pesan yang dikirim oleh komunikator diterima kepada komunikan. Nah, kelimanya adalah decoding oleh komunikasi. Merupakan kegiatan internal dalam diri penerima melalui indera penerimaan, mendapatkan macam-macam data dalam bentuk menerima untuk kata-kata simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang mendukung makna. Setelah adalah umpan balik. Setelah menerima pesan dan memahami komunikan, memberikan respon atau umpan balik. Dengan umpan balik ini, seorang komunikator dapat mengevaluasikan efektivitas dan komunikan. Umpan balik ini biasanya juga merupakan awal dimulai suatu siklus proses komunikasi baru, sehingga proses komunikasi berlangsung secara berlanjutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari komunikasi interpersonal adalah terjadi hubungan yang jelas antara personal yang dilakukan secara tatap muka. Dia menyampaikan adanya komunikasi atau interaksi. Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk mencapai dalam kelancaran komunikasi. Orang yang lancar dalam berkomunikasi berarti orang yang tersebut mempunyai keahlian dalam komunikasi. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi interpersonal. Mohon maaf apabila dalam kekurangan saya presentasi atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum.